Bismillahirrahmanirrahim. Abul Junaid Al-Husain bin Khalid bercerita, pada suatu hari, Ubaid bin Al-Abras pergi untuk suatu keperluan. Dia pergi bersama beberapa temannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seekor ular bergerak-gerak dan menggeliat-geliat di atas pasir yang sangat panas oleh terik matahari. Lantas, kawan-kawan Ubaid berkata kepadanya, "Wahai Ubaid, awas ada ular, bunuh segera ular itu." Kemudian Ubaid menjawab, "Tidak perlu dibunuh, sepertinya ular itu sedang membutuhkan air minum. Untuk itu, saya akan memberinya minum." Lantas mereka berkata, "Awas Ubaid, jangan engkau lakukan hal itu, bunuh saja ular itu. Jika engkau tidak mau membunuhnya, maka biar kami yang akan membunuhnya." Ubaid pun menjawab, "Sudah, tenang saja. Biar saya yang mengurus ular itu. Kalian tenang saja." Lantas, Ubaid bin Al-Abras mengambil kantong air, lalu menuangkan airnya dan memberikannya kepada ular tersebut. Lalu, ular itu pun meminumnya. Kemudian, Ubaid mengambil sisa air yang ada dan menuangkannya ke atas kepalanya. Lalu, ular itu pun berlalu pergi. Dalam perjalanan pulang, Ubaid tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Tiba-tiba, dia mendengar suara berucap, "Wahai si pemilik unta yang tidak tahu harus kemana, saat tak ada yang bisa menunjukkan jalan kepadanya, ini adalah unta dari kami. Ambillah dan tunggangilah. Unta milikmu itu, biarkan ia berjalan di sampingmu." Ketika malam berlalu pergi, cahaya subuh mulai muncul dan bintang mulai bersinar. Lepaskanlah kembali unta itu. Lalu, Ubaid bin Al-Abras menoleh dan melihat seekor unta. Lantas, dia pun mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan unta tersebut. Setelah berjalan beberapa waktu dan waktu subuh sudah mulai tiba, maka Ubaid baru mengetahui tempat di mana dia berada dan sudah tahu jalan pulang. Lalu dia berucap, "Wahai pemilik unta, kau telah diselamatkan dari bahaya di gurun di mana orang kehilangan petunjuk di malamnya. Maukah kau menerangkan kepada kami siapa sebenarnya yang bermurah hati memberikan bantuan di tengah Sahara? Kembalilah pulang dengan terpuji, karena telah kau bawa kami ke tempat yang aman. Semoga kau diberkahi olehnya." Lalu suara itu menjawab, "Saya adalah ular yang kau lihat kehausan dan kepanasan di tengah Sahara di sebuah daratan yang sedikit airnya. Lalu kau rela menderma airmu saat yang lain tak peduli. Kau tuangkan air dan segarkan kepalaku, dan kau tak pikir kebaikan akan tetap abadi meski telah lama berlalu, dan keburukan adalah bekal terjelek yang dibawa seseorang. Saya adalah ular yang engkau lihat sedang kepanasan, juga kehausan lagi menderita di tengah gurun Sahara." Selanjutnya, jin membalas budi baik Malik bin Khuzaim. Malik bin Khuzaim Al-Hamdani pada masa jahiliyah pernah pergi ke Ongkos bersama beberapa orang dari kaumnya. Di tengah perjalanan, mereka berburu dan berhasil menangkap seekor kijang. Waktu itu, mereka sangat kehausan. Ketika sampai di sebuah daerah bernama Uhairah, mereka terpaksa mengeluarkan darah kijang yang mereka tangkap itu dan meminumnya karena sudah tidak kuat lagi menahan dahaga. Ketika darah kijang tersebut sudah habis, lantas mereka menyembelihnya. Setelah itu, mereka berpencar mencari kayu bakar. Sementara Malik bin Khuzaim Al-Hamdani tertidur di dalam tenda. Pada saat kawan-kawannya mencari kayu bakar, ada seekor ular yang merasa terusik. Lantas, ular itu bergerak merayap hingga masuk ke dalam tenda di mana Malik sedang tidur di dalamnya. Melihat hal itu, mereka langsung datang dan berteriak, "Wahai Malik, ada seekor ular masuk ke dalam tendamu. Segera bunuh ular itu." Mendengar ribut-ribut seperti itu, lantas Malik terbangun dan berkata,
Saya minta kalian tenang, jangan kalian usik dan sakiti ular itu. Lalu, mereka pun menahan diri dan tidak mengganggu ular tersebut. Sesaat kemudian, ular itu merayap pergi. Lalu, Malik bin Khuzim berkata, Al-Khuzim berpesan padaku tentang kemuliaan orang yang diminta perlindungan dan mau memberikannya. Oleh sebab itu, jangan ganggu ular yang datang karena ia telah meminta perlindungan kepadaku. Jangan sampai engkau memikul beban darah seseorang yang datang meminta perlindungan. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan sementara fisik mereka lemah karena dahaga. Tiba-tiba, terdengar suara memanggil mereka dan berkata, "Wahai para musafir, tidak ada air di depan kalian hingga kalian lebih memacu hewan tunggangan. Lalu berbeloklah ke arah kanan. Di dekat sana ada air, sumber mata air yang tawar lagi segar, air yang bisa menghilangkan letih dan penat. Dan jika kalian telah mendapatkan kesegarannya, maka beri tunggangan kalian minum dari air itu, juga penuhilah kantong-kantong air kalian." Kemudian, mereka berbelok ke sebuah bukit. Di sana, mereka menemukan sumber mata air yang tersembunyi di dasar bukit. Lantas, mereka segera minum, memberi minum unta-unta, dan memenuhi kantong-kantong air mereka. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke Uqas. Setelah urusan mereka selesai, lantas mereka kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka lewat di tempat di mana mereka menemukan air. Namun kali ini, mereka tidak menemukan apa-apa di tempat tersebut. Sesaat kemudian, terdengar ada suara berkata, "Wahai Malik, semoga Allah beri balasan kebaikan padamu atas sikap baikmu dan selamat tinggal semoga selamat. Jangan kau segan berbuat kebaikan kepada siapapun, sebab siapa enggan berbuat baik, dia terhalang dari kebaikan. Saya adalah ular yang kau selamatkan dari ancaman bahaya. Saya berterima kasih, dan sungguh terima kasih itu keharusan. Siapa yang berbuat baik, dia menuai hasilnya selama hidupnya. Sesungguhnya, sikap tak tahu berterima kasih adalah tercela." Selanjutnya, kisah 7 doa. Raja' bin Sufyan bercerita, pada masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ada seorang pelarian. Dia terus mengembara di sudut-sudut negeri tanpa ada seseorang pun yang memberinya tumpangan tempat tinggal. Di tengah pengembaraannya itu, dia melihat seseorang sedang salat di sebuah gua atau lembah. Melihat orang tersebut salat dengan begitu khusyuk dan panjang, dia merasa nyaman dan tertarik kepadanya. Lantas, dia berjalan mendekati orang tersebut dan berdiri di belakangnya. Lalu, ia pun melaksanakan 2 rakaat, kemudian duduk, sementara orang itu masih salat. Selesai salat, orang itu lantas menemuinya. Orang itu berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau? Apakah engkau manusia atau bukan?" Orang itu menjawab, "Saya manusia. Saya adalah seorang pelarian yang ingin ditangkap oleh khalifah dan tidak ada satupun orang yang mau menampungku, sementara saya sudah tua seperti yang engkau lihat." Orang tersebut berkata, "Kenapa engkau sampai seperti itu? Apakah engkau tidak tahu tentang yang 7 itu?" Orang itu bertanya, "7 apa?" Lalu orang itu menjelaskan, yaitu engkau membaca 7 doa. Subhanal wahid allazi laysa ghairahu ilah, subhanad daim allazi la nafadalah, subhanal qadim allazi la bada'alah, subhanallazi yuhyi wa yumit, subhanallazi huwa kulla yawmin fi sha'n, subhanallazi khalaqa ma yura wa ma la yura, subhanallazi alima kulla shay'in min ghairi ta'lim. Allahumma as'aluka bihaqqi haula'i al-kalimat wa hurmatihinna an taf'ala bikadha wa kadha." Setelah itu, orang itu membaca kalimat-kalimat tersebut kepadanya secara berulang-ulang hingga dia menghafalnya. Lalu,
orang itu pergi menghilang dari tempatnya, sementara hatinya merasa tenang, aman dan tenteram. Kemudian dia pun langsung pergi dan memberanikan diri untuk menemui Khalifah Abdul Malik. Setelah diberi izin, lantas dia pun masuk menemui Khalifah Abdul Malik. Melihat kedatangan dirinya, sang Khalifah merasa heran dengan keberaniannya itu. Lantas Khalifah berkata kepadanya, "Apakah engkau juga telah belajar sihir untuk menyihir diriku?" Orang itu menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Sungguh demi Allah, saya tidak belajar sihir dan tidak menyihir engkau. Akan tetapi, saya begini dan begini," jawabnya sambil menceritakan kisahnya. Mendengar ceritanya tersebut, lantas Khalifah Abdul Malik bin Marwan memberinya hadiah dan pakaian. Wallahu a'lam bissawab.